Halo, perkenalkan nama saya Putri Widiasari dengan NIM 2112410114. Saya akan membawakan cerita pendek karya Raditya Dika berjudul Cium. Untuk dua orang yang sedang kencan pertama berbagi cerita horor, mungkin hal terakhir yang seharusnya mereka lakukan. Tapi inilah yang terjadi dengan Oki dan Rahma. Inilah yang terjadi jika dua orang sudah kehabisan bahan obrolan. Mereka duduk di ruang tunggu kosan Rahma. Sesaat setelah mereka nonton film di Epicentrum Walk. Kosan ini khusus Putri. Ibu kosnya galak dan tamu laki-laki hanya boleh sampai di ruang tunggu. Tamu laki-laki bahkan tidak boleh memakai toilet. Karena terakhir kali ada pacar penghuni kos numpang buang air besar di toilet tamu. Pintunya lupa dikunci. Si tamu sih asik aja. Jongkok menghadap ke depan pintu, berjuang dengan hebat. Tapi begitu ada perempuan penghuni lain membuka pintu itu, si tamu terkejut sampai dia berguling di lantai. Dan si perempuan menjerit membangunkan si kos malam itu. Di atas sofa coklat kosan, dengan kaki naik ke atas, Rahma mulai membuka cerita horor. Ceritanya standar saja, tentang bagaimana Rahma dulu sewaktu kecil pernah melihat sesosok perempuan berbaju putih melayang di depan jendela kamarnya. Cerita tentang penampakan yang sering kita lihat di forum internet, blog, artikel, yang sering kita pertanyakan, nyata atau tidak. Kalau kamu ada gak cerita horor? Kata Rahma ingin gantian mendengarkan. Kenapa harus banget cerita horor jam segini? Kata Oki, melihat ke arah jamnya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Film yang kita tonton tadi kurang serem. Aku mau yang serem. Aku gak tahu ini serem atau enggak, tapi aku ada cerita. Masalahnya cuma satu. Kalau aku udah cerita ini, kamu tidak bisa lagi cerita ke siapa-siapa. Ya, aku janji gak akan cerita ke siapa-siapa. Oki menegakkan duduknya. Dia memandang ke wajah Rahma. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, begini ceritanya. Aku sekolah di sebuah SMP swasta di Bandung. Waktu itu, tahun 2005, ibuku baru saja meninggal. Ditabrak mobil ketika dia mengantarkan aku naik motor ke tempat les bahasa Inggris. Aku selamat. Tapi aku mulai jadi anak yang pemurung. Gak lama setelah itu, usaha ayahku bangkrut. Hampir setiap minggu ayahku berkata, kayaknya kamu bawa sial ke keluarga ini. Ayahku terlalu angkuh untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Jatuh miskin adalah hal terakhir yang ayah tidak izinkan orang untuk tahu tentang keluarga kami. Menutupi kegagalan perlu usaha lebih besar daripada mencari kesuksesan. Buat aku, menutupi pukulan dari ayahku juga perlu usaha agar tidak digosipkan oleh satu sekolah. Di SMP, aku berkawan dengan dua orang. Yang pertama Kevin, anak seorang pemilik tambak udang di Cirebon. Dan Yudi, anak orang kaya yang latar belakang keluarganya
masih menjadi misteri. Banyak orang yang bilang bapaknya koruptor, tapi ada juga yang bilang mafia judi. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Buat aku, yang penting Yudi masih mau berkawan denganku. Meskipun di sekolah dia terlihat menyebalkan. Sepulang sekolah, di bawah langit yang setengah mendung, Yudi bilang kepadaku, "Oke, mau ikut aku sama Kevin taruhan gak?" Apa? Tanyaku. Kamu tahu rumah kelok? Tahu. Satu sekolah tahu rumah kelok. Rumah tua di sebuah belokan dekat pasar. Rumah itu sudah lama terbengkalai dan tidak ada siapa yang tahu pemiliknya. Dan menjadi urban legend bibir warga sekitar. Ada orang yang bilang pernah melihat sosok di jendela lah, mendengar jeritan perempuan lah, tapi tidak ada yang punya bukti pasti. Yudi berkata serius. Kata Aryo, anak 3C, di belakang rumah kelok ada pintu menuju ruang bawah tanah. Mereka sempat ngebuka pintunya, iseng lihat-lihat ke sana, dan ada patung cantik. Patung cantik, kata Kevin. Patung perempuan cantik. Tapi, ya kamu tahulah, anak 3C kan cemen-cemen. Jadi, mereka tidak berani turun, lalu pergi. Katanya sih, temannya Aryo ada yang asmanya kumat. Tapi, kurasa itu cuma alasan. Terus kita ngapain? Tanyaku. Kita kesana saja dulu. Kami bertiga masuk melalui lubang di pagarnya. Ini adalah sebuah rumah tingkat 2. Dari luar terlihat terlalu simetris. Pintu di tengah dengan 2 jendela memanjang ke bawah. Ketika kami memasuki pekarangan, hawa dingin langsung terasa. Bau lumut berjamur-jamur terasa menusuk sampai ke hidung. Ini jelas rumah yang kesepian, pikirku. Di halaman belakang rumah, betul, ada satu buah pintu baja tertanam di lantai. Yudi mencoba mengangkatnya, tapi dia tidak sanggup. Kami perlu bertiga untuk mengangkatnya. 3. Ketika pintu terbuka, benar, ada tangga yang menuju bagian bawah. Kami bisa melihat dengan samar ada sosok patung perempuan tiduran di lantai. Aryo gak bohong, kata Yudi. Terus apa taruhannya? Kata Kevin. Taruhannya kita gambarin aja, gak usah susah-susah. Yang kalah ngapain? Tanyaku. Yang kalah cium patung itu. Berani gak? Cium di bibir, kata Yudi. Ya ampun, masa kalau aku kalah ciuman pertamaku sama benda gak bernyawa? Sedih amat nih bibir, kata Kevin terlihat gusar. Aku masih melihat patung itu. Bentuknya tidak jelas, tapi aku bisa melihat kepalanya sedikit terkena cahaya. Itu gelap banget sih di bawah, kataku. Yudi lalu mengeluarkan senter dari tas punggungnya.
Hmm. Tenang, tenang. Aku bawa senter, kata Yudi. Yuk. Yaudah yuk. Kita gambreng aja. Kita bertiga gambreng. Dan seperti nasib yang sedang tidak ramah kepada keluargaku belakangan ini, hari ini pun aku ditimpa sial. Aku satu-satunya orang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Untuk gambreng saja aku tidak mampu menang. Nih, Yudi memberikan senternya kepadaku. Semangat ya, kata Yudi. Aku menuruni satu demi satu anak tangga. Bunyi menggema di seluruh ruangan itu. Aku merasa was-was. Ketika aku berada di depan patung itu, dengan bantuan senter, semua terlihat jelas sekarang. Patung ini cantik sekali. Seluruh badannya terbuat dari porselin berwarna putih pucat. Patung ini tidur lurus, mata putih semua. Mata yang lebih indah dari artis sinetron manapun. Seolah di sebuah negeri dongeng, patung ini seperti seorang putri tidur, menunggu dibangunkan oleh seorang pangeran. Aku khawatir. Aku melihat ke arah Yudi dan Kevin. Dia juga memandangiku tajam. Ini mudah kok, pikirku. Tinggal menempelkan bibir ke patung ini. Tapi kenapa aku merasa ragu? Melihatku yang diam saja, Yudi berteriak, "Jangan jadi orang cemen." Aku perlahan menunduk, mencium bibir patung itu. Rasanya dingin dan lembab. Rasanya seperti melakukan sesuatu yang salah. Aku mengangkat kepalaku, melihat patung itu. Mataku mengarah ke sebuah kertas bertuliskan huruf kecil. Bentuknya seperti toge bungkuk yang disejajarkan berlawanan arah. Aneh, pikirku. Aku membuangnya ke lantai. Aku bersiap untuk kembali ke atas. Tapi ketika aku ingin berjalan 2 langkah, suara pintu tertutup. Aku berjalan, berlari ke atas. Hei, buka pintunya. Kamu diem aja dulu di situ. Kami mau lihat-lihat rumahnya, kata Yudi. Bukain sekarang, keluarin aku sekarang. Tenang aja Ki, kami pasti balik kok. Paling lama setengah jam Ki, kata Kevin. Lalu mereka berjalan menjauh. Aku bisa mendengar suara tertawa mereka. Sialan. Aku berjalan kembali menuju ke bawah, mencari jalan keluar lain.
Aku mengarahkan senter ke seluruh penjuru ruangan. Ruangan ini kosong. Entah apa yang dipikirkan pemilik sebelumnya, meninggalkan patung di ruangan tersembunyi. Tidak ada apa-apa. Aku memicingkan mata, melihat huruf yang kubuang tadi terukir di lantai. Aneh, pikirku. Lalu melihat ke dinding, tembok, juga ada ukiran yang sama. Aneh. Lalu, aku tidak akan pernah lupa apa yang terjadi setelahnya. Lalu, aku tidak akan pernah lupa apa yang terjadi setelahnya. Lalu, aku tidak pernah lupa apa yang terjadi setelahnya. Di heningnya malam, aku mendengar suara gesekan. Pelan sekali. Sek, sek, sek. Aku mengarahkan senterku ke belakang. Tidak ada apa-apa. Aku mengarahkan senterku ke kanan. Tidak ada apa-apa. Aku mengarahkan senterku ke kiri. Tidak ada apa-apa. Tapi bunyi itu terus mengganggu. Sek, sek. Lalu aku mengarahkan senterku ke atas. Di situ aku melihat dia. Sosok perempuan yang merayap di langit-langit. Aku tidak tahu dia memakai baju atau tidak. Tapi rambut panjangnya menutupi seluruh tubuhnya. Dia berjalan turun perlahan. Senterku terus mengikuti arah geraknya. Tapi anehnya aku tidak bisa jalan. Aku terus melihat, memperhatikan apa yang sedang dia lakukan. Lalu dia menarik napas, menatapku, melihatku dengan tatapan tajam. Halo, sayang. Dia berbicara kepadaku. Aku tidak bisa bergerak. Mulutku lumpuh. Kakiku terasa beku. Semua badanku terasa tidak bisa digerakkan. Lalu dia mendekat ke arahku. Dan aku melihat wajahnya. Oh, wajah itu. Matanya terbuka besar. Pipinya robek di sebelah kiri. Dan ketika dia membuka mulutnya, bau bunga melati dan bunga bangkai bercampur jadi satu. Rasa yang menjijikan. Lalu dia bergerak ke arahku, pelan-pelan. Aku hendak bertanya. Kamu siapa? Aku? Aku yang kamu bebaskan dari penderitaan panjang. Yang kamu cium. Yang kamu bebaskan. Kamu hantu. Hantu datang dari
seseorang yang sudah meninggal, sayang. Aku datang dari ketiadaan. Aku datang dari tidur panjang orang-orang yang serakah. Napasku menggebu. Dia perlahan mendekat ke arahku. Kamu apa? Aku butuh pelayan baru untuk hidup sama-sama. Aku butuh perjanjian yang baru, sayang. Aku tidak. Kamu aku lepaskan karena kamu yang membebaskan aku. Pilih di antara dua temanmu itu. Dua bongkah daging berjalan di ujung pintu tadi. Siapa yang akan kamu pilih? Siapa yang akan aku jajah? Siapa yang akan memberiku makan? Makan. Tidur terlalu lama akan membuat siapapun lapar, bukan? Apa yang terjadi kalau aku memberikan kamu kepada mereka? Aku akan hidup bersama mereka, ada dalam diri mereka. Lalu aku akan makan cinta di dekat mereka, dari orang tua mereka, dari teman mereka, dari teman-teman mereka. Pelan-pelan, aku suka makan pelan-pelan. Akan ada yang sakit, akan ada yang kecelakaan, akan ada awan hitam di sekeliling mereka pergi. Aku suka makan pelan-pelan. Tapi aku paling suka makan sekaligus rasa yang paling nikmat. Rasa cinta yang datang dari perempuan yang mencintai mereka. Dia masih bercerita, seolah membayangkan betapa kenikmatan yang akan dia berikan. Ketika malam tiba, aku akan datang ke tempat tidur perempuan itu, masuk ke mimpinya, mengunyah nyawanya dari dalam jengkal demi jengkal, pelan-pelan, lalu cepat-cepat. Pagi-pagi perempuan itu akan mati dengan mulut menganga dan mata putih semua. Karena itulah yang pantas untuk sebuah kudapan. Bagian tersisa untuk dibuang ke tong sampah. Kasihan temanku dong. Hidupnya akan berubah. Oh, jangan khawatir, sayang. Hidup mereka akan berubah. Mereka akan kaya raya. Keberuntungan akan datang. Untuk itulah kenapa aku dulu dipelihara. Semesta ini adil, sayang. Setiap kemalangan akan diseimbangkan dengan kemewahan. Aku bisa memberikan itu. Aku bisa membuat mimpi mereka menjadi nyata dari khayalan paling liar sekalipun. Kamu tidak bisa bayangkan, sayang. Kamu tidak bisa. Hidup yang sempurna lebih sempurna dari kesempurnaan itu sendiri, sayang. Kamu tidak bisa bayangkan, sayang. Kamu tidak bisa. Terdengar Kevin dan Yudi berbicara, mendekat ke arah pintu. Sebentar lagi mereka akan datang. Sosok itu maju perlahan.
lalu mendekat ke arahku tajam. Jadi, siapa yang akan kamu pilih? Apapun yang kamu pilih, aku turuti. Rahma memegang tangan Oki dengan erat. Itu serem sih. Ceritaku soal sosok putih tadi gak ada apa-apanya dibandingkan pengalaman kamu waktu itu. Lampu kosan tiba-tiba kedap-kedip. Begitu cara ibu kos memberitahu bahwa jam malam sudah terlalu malam. Oki lalu berdiri, lalu berjalan ke arah pintu keluar. Makasih ya untuk hari ini, kata Oki. Iya, aku yang lebih makasih. Makasih ya udah cerita. Lalu Oki berjalan maju. Dia lalu belok ke arah Rahma, memandang ke wajah Rahma. Kamu gak penasaran siapa yang aku pilih? Dia pulang sama siapa? Udah pasti itu Yudi kan, secara dia yang paling nyebelin. Oki hanya diam lalu tersenyum. Ya kan? Kata Rahma, ingin memastikan. Misteri adalah sebuah elemen terpenting dari sebuah cerita. Jadi aku biarkan saja ceritanya seperti itu. Oke, fair juga. By the way, aku akan tepati janjiku. Aku gak akan cerita ke siapa-siapa. Iya, aku tahu kok. Oke, lalu mendekat, memandang ke wajah Rahma tajam. Iya, aku tahu kok. Kamu gak akan bisa cerita ke siapa-siapa. Tama.